A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, saya doakan teman-teman selalu sehat, dilancarkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Jangan lupa tekan tanda subscribe, tekan tanda lonceng. Ini adalah notifikasi agar teman-teman bisa terus menyaksikan video Kitruno Pamungkas ini yang setiap hari akan hadir di hadapan Anda untuk membahas tentang zodiak-zodiak yang akan mendapatkan rezeki. Di sini video ini dibuat tidak lain dan tidak bukan adalah untuk supaya kita bisa terus bersilaturahmi. Tonton terus, semoga ini bisa memberikan semangat kepada teman-teman semua. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, saya yakin teman-teman terus bersemangat, sehat dulu baru semangatnya pasti akan kuat. Karena kalau kita sakit, semuanya akan sulit, semuanya akan susah. Makanya kita harus saling mendoakan di dalam kesehatan. Beberapa bulan terakhir ini media sosial rame. Kita melihat kemampuan seorang wanita dari Kalimantan Timur memiliki kemampuan mengobati tulang bengkok, orang tidak bisa bicara, dan lain-lain. Banyak sekali komentarnya macam-macam. Ada yang negatif, ada yang positif. Dan komentar tetaplah komentar. Dulu kita juga pernah melihat ada orang tidak percaya dengan kemampuan dukun, dengan kemampuan paranormal. Namun karena ini Indonesia, maka rupanya Tuhan tidak terima ada seseorang yang menjustis bahwa kemampuan spiritual itu hanya trik, hanya sulapan. Ini sesuatu yang luar biasa. Di saat ada orang mencemooh ilmu warisan leluhur, lalu Tuhan menunjuk seseorang, dan seperti yang kita lihat sekarang ini, viral di mana-mana. Bahkan orang tersebut sampai diundang ke luar negeri, ke Arab Saudi untuk menyembuhkan sang pangeran. Itulah sahabat, kali ini berdasarkan permintaan dari semua teman-teman Kitruno Pamungkas, kita juga akan mengulas, kita akan membahas tentang Ibu Ida Dayak. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, bahwasanya jika orang memiliki kemampuan yang sifatnya supranatural, itu memang sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan dengan nalar. Dulu banyak sekali mujizat-mujizat diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Ya, kalau di tanah Arab dikasih nama nabi-nabi.
Salah satunya Nabi Musa yang memiliki tongkat dan tongkatnya bisa membelah lautan. Itu kalau di tanah Arab. Nah, kalau di Indonesia ya dukun yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan orang lain. Dukun ini bahasa khas orang Indonesia. Ini adalah sebuah tradisi atau ilmu turun-temurun dari nenek moyang kita. Saya yakin Ibu Ida Dayak ini juga punya guru. Dan gurunya Ibu Ida Dayak juga punya guru lagi. Begitulah turun-temurun dan seterusnya. Dan perlu teman-teman ketahui, sahabat Kitno Pamungkas ketahui bahwasanya keilmuan ini ya jangan dicampur adukkan dengan agama. Ini akan kacau, akan rancu. Ya toh? Ada orang pandai bela diri nanti dikaitkan agama. Ada orang bisa mengobati, sembuh, dikaitkan dengan agama. Ini adalah kejadian yang sifatnya supranatural. Semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin Gusti Allah, Gusti Kang Murbeng Dumadi. Tanpa izin dari Gusti Allah tidak akan bisa terjadi. Di sini sahabat, kita harus bisa menyikapi segala-galanya yang terjadi di muka bumi ini dengan arif dan bijaksana. Ibu Ida Dayak, kalau kita lihat, kita perhatikan, sepertinya sangat mudah meluruskan tangan yang bengkok, membuat orang yang tadinya tidak bisa bicara selanjutnya bisa bicara. Ini adalah kemampuan supranatural, kemampuan spiritual. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba akan melihat bagaimana kehidupan Ibu Ida Dayak dari kecil. Kalau saya lihat di Google, Ibu Ida Dayak ini lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1972. Berarti beliau saat ini berusia kurang lebih 51 tahun. Kita akan melihat bagaimana kehidupan Ibu Ida Dayak dari masa kecil. Dari usia kurang lebih 7 tahun atau 8 tahun. Masa kecil Ibu Ida Dayak ini sangat menyenangkan. Karena yang namanya masih kecil pasti akan bernaung di bawah lindungan orang tua. Di sini saya lihat kehidupan Ibu Dayak di usia 7 tahun, 8 tahun ini, aura energinya sangat kuat. Ini menunjukkan kebahagiaan. Ibu Ida Dayak mendapat kesenangan di usia ini, di usia 7-8 tahun sampai usia 12 tahun ini, pancaran energinya sangat kuat. Namun semakin lama di usia remaja, kurang lebih 18-19 tahun, Ibu Ida Dayak ini sudah mulai mendapat cobaan. Disinilah Ibu Ida Dayak mulai belajar mandiri, belajar istilahnya bagaimana menata kehidupannya ke depan. Namun cobaan yang dialami oleh Ibu Ida Dayak di usia 18, 19 tahun, 20 tahun ini boleh dibilang lumayan. Berat sekali tidak, ringan juga tidak. Ini lumayan. Kehidupannya yang tadinya itu mewah di usia 12 tahun menjadi normal. Lalu Ibu Ida Dayak terus berusaha keras bagaimana mewujudkan impian-impiannya. Nah, di saat ini kemampuan Ibu Ida Dayak belum sekuat sekarang ini, teman-teman. Belum sekuat saat ini. Lalu pada usia kurang lebih 29 tahun, ini auranya sangat kuat dan sangat besar. Ini Ibu Ida Dayak ini mendapat anugerah yang sangat luar biasa karena aura energinya sangat besar di sini. Usia 29, 30, 31 tahun ini Ibu Ida Dayak ini aura energinya sangat kuat dan sangat besar. Karena aura energi yang sangat besar ini,
rupanya menjadikan seseorang kurang kontrol atau tidak bisa mengontrol sesuatu yang terjadi di usia 30 tahun, 31 tahun ini adalah masa-masa boleh dibilang secara perekonomian segala-galanya itu bagus dimiliki ibu bidadari. Rezekinya ini sangat besar. Namun semakin lama, ya karena itu tadi, setiap orang itu kalau diberikan sesuatu yang sangat besar, misalnya rezeki yang sangat wah, cobaan pasti juga akan menghampiri. Ini rupanya juga terjadi kepada Ibu Ida Daya ini. Nah, semakin lama kalau aura di usia 30-31 tahun itu besar banget, ini terus menurun di usia 35-36. Terus menurun. Disinilah Ibu Ida Daya mulai mendapat cobaan. Nah, cobaannya saya kurang begitu terlihat karena aura energinya ini yang tadinya terang itu menjadi gelap nih di usia kurang lebih 37, 38, 39 sampai usia 40-an. Bahkan 41, 42 ini gelap aura energinya. Bisa jadi disinilah Ibu Ida Daya ini mendalami sebuah keilmuan, berguru atau bagaimana, dan ini sangat berat ini. Ini betul-betul gelap aura energi yang dimiliki oleh Ibu Ida Daya ini di usia 42-43 tahun. Nah, lalu Ibu Ida Daya ini harus merantau dari kampung halamannya. Nah, karena Ibu Ida Daya ini memiliki sifat ya, atau di bawah naungan Segoro Waseso, maka ya akhirnya orangnya ini selalu mendapat keberuntungan. Walaupun cobaan yang terjadi di usia 42-43 tahun ini sangat berat, ya tetap saja Ibu Ida Daya ini bisa istilahnya mampu mencukupi kehidupannya. Ya, orangnya ini ya ditakdirkan banyak rezeki. Karena orangnya sangat bertanggung jawab dan juga sopan serta baik hati. Ibu Ida Daya ini sangat senang kepada kebenaran karena di bawah naungan peredaran bulan. Orangnya juga ikhlas, cekatan, yang artinya itu kalau melakukan tugas dan pekerjaannya cekatan. Dan kalau bicara serius, nah, ini sifat yang dimiliki oleh Ibu Ida Daya. Lalu, pada saat usia 42-43 tahun, kita kembali ke ceritanya ini, auranya ini gelap, semakin lama aura energi itu muncul. Disinilah Ibu Ida Daya mulai mendapatkan power spiritualnya. Ada sebuah cahaya atau energi positif di sini muncul pada usia Ibu Ida Daya ini 49 tahun, antara 48 dan 49. Ini aura energinya muncul. Jadi diselimuti sebuah cahaya yang terang, ya, namun belum terang banget ini di usia kurang lebih 48-49 ini. Ya, jadi 3 tahun lalu ini belum terang banget. Cahaya ini sangat terang di usia kurang lebih 5 tahun. 50, usia 50 Ibu Ida Daya ini. Ya, kalau 48, 49 itu mulai muncul cahayanya belum begitu terang, namun di usia 50 ini sudah terang. Namun ini aneh teman-teman. Cahaya yang dimiliki atau energi yang dimiliki oleh Ibu Ida Daya ini semacam memiliki sebuah benda, itu apa saya kurang bisa terlihat, yang pasti dia menyelimuti
cahayanya putih, terang namun tidak menyilaukan. Jadi cahayanya ini redup seperti itu. Ini menyelimuti Ibu Ida Daya ini. Nah, ini dimulai kapan? Dimulai saat usia 50 tahun. Nah, jadi dari 2 tahun yang lalu ini sudah mulai menanjak ini karir. Ya, kemampuan Ibu Ida Daya ini. Dan ini akan terus naik, terus menanjak ini teman-teman. Ini akan terus membesar, tidak ada satu orang pun yang bisa membendung, ya, apalagi bagaimana ya istilahnya, mengganggu kemampuan Ibu Ida Daya ini. Ini akan terus membesar dan terus membesar sampai usia kurang lebih 54, 55, 56 tahun. Lalu pada usia kurang lebih 57 tahun, ini rupanya sebuah energi yang namanya mengobati orang. Ini pesan saya untuk Ibu Ida Daya. Saya tahu Anda orang yang sangat luar biasa. Namun pada saat orang itu mengobati orang lain tentunya pasti ada efek samping. Karena udah ribuan orang yang akan diobati Ibu Ida Daya ini, ini kan pasti ada hal-hal yang negatif itu terus akan mengejar kita. Kalau kita itu mengobati orang lain gitu teman-teman ya, kita mengobati orang, ini akan ada energi negatif terus mendekati kita. Karena kan yang kita obati itu tadi negatif. Otomatis ini akan mengikuti kita. Ya. Bersamaan dan kesembuhan orang-orang yang disembuhkan oleh Ibu Ida Daya ini, di saat itu juga energi negatif akan terus ada. Terus ada ini menempel terus kepada Ibu Ida Daya ini. Sampai pada saatnya nanti usia kurang lebih 59 atau 60 tahun. Nah, ini terjadi aura energi yang dimiliki Ibu Ida Daya ini menjadi gelap. Kita doakan saja dan semoga yang saya sampaikan ini keliru atau salah. Di usia 60 tahun nanti Ibu Ida Daya ini aura energinya menjadi gelap. Nah, itu ya sahabat, berarti sekitar kurang lebih kalau sekarang usianya 51 ya 55 tahun lagi, 5 atau 6 tahun lagi ini akan meredup. Kekuatannya ini nanti akan menurun di usia 60 tahun. Dan semoga saja ini tidak terjadi sekali lagi. Nah, itulah sahabat yang bisa saya sampaikan. Dan kalau di usia kurang lebih 60 tahun ini, masa-masa ini Ibu Ida Daya bisa istilahnya membersihkan sebuah energi negatif yang ada pada dirinya secara totalitas, maka kebangkitan, kekuatan Ibu Ida Daya lagi akan muncul lagi. Maksud saya di usia kurang lebih 65 tahun. 5 tahun adalah masa yang cukup lama, masa yang sulit ini untuk Ibu Ida Daya bergelut dengan sebuah power atau energi yang menutupinya. Sekali lagi, energi yang terang tersebut kenapa bisa tertutup oleh sebuah energi negatif? Ini semua terjadi karena apa? Ya karena sekali Ibu Ida Daya menolong seseorang tersebut kan memiliki aura negatif. Nah, aura inilah yang akan menempel kepada praktisi atau Ibu Ida Daya tersebut. Dan ini kan ribuan orang yang ditolong. Ini semakin lama akan menebal energi negatif ini. Itulah sahabat yang bisa saya sampaikan ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman untuk sahabat Truno Pamungkas dimanapun Anda berada. Terus terang saya sangat salut, apresiasi yang sangat luar biasa untuk Ibu Ida Daya yang mana pada saat ini Gusti Allah berpihak kepada Ibu Ida Daya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan di video Truno Pamungkas ini. Di sini saya juga menampilkan nomor WhatsApp saya agar teman-teman
Apabila ada persoalan atau permasalahan yang perlu dikonsultasikan, teman-teman bisa menghubungi saya. Tonton terus video ini dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga bisa mengambil manfaatnya. Buang sisi negatif, ambil sisi positif dari tayangan video ini. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.